Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara sekalian, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan. Mudah-mudahan semua dan kalian serta kita diberikan kesehatan, dan dengan kesehatan ini kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau kita akan belajar tentang penelitian deskriptif. Saudara sekalian, kita sudah lihat di layar ini, itu ada suasananya. Kalau kita akan menceritakan kondisi-kondisi seperti ini, pasti kita akan mendeskripsikannya, apalagi kita sebagai seorang petugas kesehatan. Yang di situ kita lihat ada tulisan pustu, kemudian kok di depannya itu ada barang-barang dagangan yang banyak numpuk di depan pustu. Pustu itu singkatan dari Pusat Kesehatan Pembantu. Ya. Nah, inilah kalau kita menyampaikan fenomena-fenomena ini, kita akan paparkan, kemudian kita catatkan, kemudian kita simpulkan. Itulah saudara sekalian sudah melakukan penelitian. Nah, ini kita akan bahas pada kali ini. Kita akan menyampaikan tentang penelitian deskriptif. Sebelum kita masuk pada penelitian deskriptif, saudara sekalian, kita akan bawakan ada sedikit ayat. Itu ada ayat ke-190 surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Buktinya bahwa ini, saudara sekalian, ayat-ayat Allah itu ada langit, ada bumi, dan ada Al-Quran. Itu ada ayat kauniyah dan ada ayat kauliyah. Itu kita bahwa melihat dengan kondisi adanya langit, ada bumi adalah merupakan kita sadar bahwa ini ada yang menciptakan bagi orang-orang yang berakal. Nah, dari demikian, ini bahwa kita akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain apa saja. Nah, ini sudah merupakan untuk mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah itu, kita butuh adanya penelaahan. Nah, penelaahan itu juga bisa sebagai dasar ayat ini untuk melihat ayat-ayat Allah, misalnya ada orang sakit, penyebabnya apa, kemudian kondisi yang sekarang sedang terjadi di suatu tempat, kondisinya seperti apa saja, untuk mengembalikan kepada Allah bahwa itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Oke, saudara sekalian, kita akan masuk. Penelitian deskriptif itu berdasarkan variabelnya, itu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang. Ini hanya menggambarkan dalam satu variabel, saudara sekalian. Jadi tidak akan membandingkan antara satu dengan yang lain. Sehingga ini berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian deskriptif itu dilakukan untuk mengetahui nilai variabel bebas saja. Sekali lagi, hanya ingin mengetahui nilai variabel bebas saja, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sehingga kita tidak mencari tentang variabel-variabel terikat. Hanya variabel yang mempengaruhi. Jadi apa yang mempengaruhi termasuk ada barangkali kita hanya memaparkan dalam satu sisi saja. Ini, saudara sekalian. Tidak menghubungkan antara variabel penyebab dan variabel yang akibatnya. Kemudian berdasarkan tujuan, penelitian kuantitatif ini non-eksperimental. Saudara sekalian, penelitian deskriptif
ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena saat ini atau masa lampau apa adanya. Contoh, misalnya kita hanya berbicara tentang sebaran penyakit DB, atau kita akan berbicara tentang sebaran tentang COVID-19 di daerah Kabupaten Kebumen. Itu hanya kita melihat siapa, kapan, dan di mana saja. Tidak kita menjawab tentang kenapa terjadi penyebaran COVID, kenapa terjadi penyebaran DB, itu tidak. Sehingga pada saat saudara nanti melakukan analisis penelitian deskriptif, itu hanya memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti. Yaitu kadang saudara juga menggunakan sebagian dari populasi yang disebut dengan sampel, tanpa membuat simpulan yang diberlakukan untuk mengeneralisasi adanya hubungan sebab akibat. Maka nanti saudara sekalian akan memaparkan data yang bisa berbentuk tabel, grafik, diagram. Walaupun saudara akan memaparkan bentuknya statistik, hanya statistik deskriptif, ada mean, median, modus. Yang penelitian ini tidak mengambil sampel statistik, sampelnya hanya sampel statistik dalam satu kelompok, tidak membandingkan antara satu dengan yang lain. Nah, makanya nanti pada saat saudara akan melakukan pengukuran data, itu saudara perlu melihat ya sumber data. Sumber data nanti ada tiga sebetulnya ya. Ada data primer, diperoleh langsung pada subjek penelitiannya, atau kita bilang ada sampelnya atau pada populasinya. Yang tanda-tandanya, kalau data primer itu pada saat saudara ambil, itu belum ada. Kalau data sudah ada, itu bisa berupa data sekunder. Nah, selain dari sumber objek dari responden. Makanya saat penelitian sudah ada, misalnya saudara sama-sama ya akan mengambil tinggi badan. Tinggi badan sudah berdasarkan pencatatan dan pelaporan yang sudah ada di puskesmas, yang sudah ada di kader dan sebagainya. Beda kalau data primer, itu kita langsung mengukur. Karena saat itu belum ada. Nah, bisa saja juga data yang sifatnya sekunder, tersier. Tersier itu data yang sudah dipublikasikan, yang ada di jurnal, yang ada di buku, dan sebagainya. Ini data ada primer, sekunder, dan tersier. Oke, saudara sekalian, maka sifat data itu juga ada dua hal, ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif nanti bentuknya kata-kata atau kalimat atau gambar. Ini kalau saudara akan melakukan deskriptif yang berupa kata-kata, itu bentuknya nanti sifatnya adalah data kualitatif. Makanya bisa deskriptif kualitatif. Nah, contoh saudara akan melakukan pengkajian pada asuhan keperawatan dengan mengambil keluhan-keluhan. Apa keluhannya? Misalnya nyeri, berapa skalanya. Mungkin dilambangkan dengan gambar, ada yang merengut, ada yang ketawa, dan sebagainya. Atau data kuantitatif. Data kuantitatif, data bentuknya angka, saudara sekalian. Data kuantitatif nanti dibagi menjadi dua. Ada data diskrit dan ada data kontinum. Data diskrit itu ciri-cirinya kalau diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Ya, data diskrit itu data yang diperoleh dari menghitung. Kalau data kontinum itu diperoleh dari mengukur. Contoh, berapa jumlah pasien di rumah sakit mulai kita hitung 1 sampai berapa. Itu namanya data diskrit. Tapi berapa tinggi badan masing-masing orang, kita akan mengukur, tidak menghitung. Sehingga nanti kalau data kontinu, ciri-cirinya kita menggunakan alat ukur. Ya, alat ukur. Kemudian pengukuran. Pengukuran variabel adalah observasi fenomena agar dapat dianalisis sesuai dengan aturan. Maka konsep pengukuran itu juga ada pengukuran kuantitatif dan pengukuran kualitatif. Kalau pengukuran sifatnya kuantitatif yang bisa disebutkan tadi saya sebutkan di depan,
itu adalah yang berupa angka. Angka dari hasil pengukuran atau angka dari hasil penghitungan. Kalau kualitatif itu bisa berdasarkan sifat. Misalnya nyeri apa? Nyeri sekali, nyeri berat, darah tinggi. Kalau darah tinggi sudah disebutkan di dalam, misalnya ada darah normal sedang tinggi. Itu kalau sudah disebutkan dalam angka, itu berarti sudah masuk pada pengukuran yang berupa apa? Pengukuran berupa data kuantitatif. Oke, saudara sekalian, langkah-langkah pengukuran variabel, maka harus ditentukan dimensinya. Maksudnya yang mau diukur apa? Seperti tadi saya katakan, mau yang diukur bentuknya kuantitatif atau kualitatif. Kemudian bagiannya atau disebut variabelnya itu variabel apa. Nah, kemudian masing-masing dimensi itu memiliki pertanyaan masing-masing. Jadi misalnya ya, saudara akan mengukur tentang ada tinggi badan. Ya berarti nanti bentuknya menggunakan alat ukur tinggi badan. Atau bisa bertanya, berapa tinggi badan saudara? Begitu. Kemudian tingkat ukuran skala data yang akan digunakan. Jadi bisa saja nanti skala data itu bisa saja saudara sekalian. Misalnya ya, saudara sekalian menggunakan berat badan. Berat badan itu kan menggunakan kilogram. Bisa saja, mulai dari 0 kilogram sampai tidak terbatas mungkin ratusan kilogram. Itu atau bisa menggunakan modelnya adalah ukuran yang bukan angka kilogramnya, tetapi menggunakan angka berat badan normal, berat badan obesitas, dan berat badan kurang. Nah, itu kan akan berbeda nanti. Kemudian tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur. Itu nanti akan ditunjukkan dengan apa tujuannya akan diukur, maka harus dituliskan sesuai dengan definisi operasional variabel. Maksudnya, kita pada saat menyusun pertanyaan, itu mestinya sudah berdasarkan variabel yang akan diukur. Ya, akan diukur apanya? Maka kita akan bentuk ada menggunakan misalnya kuesioner. Kuesioner itu supaya nanti kuesioner tetap, itu kita harus menggunakan uji reliabilitas dan ada uji validitas. Kemudian nanti kalau alat ukur itu digunakan dengan uji kalibrasi. Oke, saudara sekalian. Lanjutnya, ini nanti ada jenis skala data, saudara sekalian. Jenis skala data secara umum ada 4. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Bedanya itu kalau nominal hanya membedakan, hanya ada bedanya saja, tapi tidak ada menentukan urutan. Kalau ordinal sudah ada urutannya, interval itu ada besar bedanya, kemudian rasio ditambah ada kelipatannya. Kita contohkan, kita lihat di bawah ya. Nominal itu hanya membedakan saja. Misalnya ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itu bukan berarti laki-laki lebih baik dari perempuan. Kemudian itu kalau yang data yang bentuknya hanya bedanya 2, ya sehat sakit, walaupun sehat itu lebih baik dari sakit, tapi masuk pada data nominal ya. Nominal disebut dengan nominal dikotomus. Ada nominal yang politomus dengan ada beberapa kategori. Tapi kategori ini hanya membedakan saja. Misalnya warna ya, warna antara merah, kuning, hijau, biru itu kan sama saja. Bukan berarti warna merah lebih baik dari warna kuning. Termasuk jenis pekerjaan. Petani, pedagang, guru, dan sebagainya itu sama saja. Tapi kalau ordinal itu sudah menunjukkan adanya tingkat ya, atau ranking. Contohnya SD, SMP, SMA. Yang dimaksud dengan SMA mesti di atasnya SMP. Kemudian baik, sedang, buruk. Tapi kalau hanya baik dan buruk itu masuk pada nominal, saudara sekalian. Oke, berikutnya interval. Interval itu sudah ada menunjukkan perbedaan, sudah ada urutannya, tapi tidak memiliki titik nilai nol mutlak. Maksudnya, nol itu ada harganya. Contoh bahwa suhu itu ada minus. Berarti nol itu ada harganya.
bahkan ada minus. Ini ciri-cirinya kalau ada data yang sifatnya di bawah 0. Beda kalau yang rasio, bedanya itu punya nilai 0 mutlak. Maksudnya nilai 0 itu tidak ada. Ya. Kalau nilai 0 itu memang tidak ada ukurannya. Contoh, berat badan 0, ya memang nggak mungkin kan berat badan kok 0. Berarti tidak ada orangnya. Tinggi badan itu 0, nggak mungkin kan? Nah inilah nanti bentuknya masuk bentuk data rasio dan yang lain-lain sama ya bisa menunjukkan perbedaan, menunjukkan besar beda, urutan. Perbedaannya di sini hanya ada memiliki nilai 0 mutlak dan bisa dilipat gandakan. Oke, saudara sekalian, nah ini pengolahannya itu besok kita akan masuk pada saat pada pengolahan data statistik. Besok kita juga akan bahas di statistik, ada editing, coding, processing, cleaning, analyzing, dan penyajian data yang bentuknya ada narasi tabuler dan grafik. Itu secara umum besok kita akan bahas tersendiri pada saat saudara akan melakukan pengolahan data ya. Pengolahan data yang intinya nanti editing, begitu kita data sudah dikumpulkan, kita akan cek apakah ada kuesioner yang kosong atau tidak. Kemudian coding itu kita akan beri kode sebelum kita lakukan entry. Besok kita akan lebih jelas pada saat saudara belajar tentang analisis data deskriptif. Kemudian ada processing, itu nanti akan diproses, akan dimasukkan ke dalam software maupun akan dimasukkan di dalam dimasukkan di dalam proses pengolahan data. Itu bisa bentuknya Excel, bisa bentuknya SPSS, atau bentuk yang lain. Nah, ini kita akan melakukan entry. Entry-nya berdasarkan apa, saudara sekalian? Maksudnya ada yang bisa langsung dengan angkanya, atau hanya menggunakan codingnya saja, kodenya saja. Maka tadi ada codingnya. Ini besok kalau kita membuat SPSS, kita membuat template dulu seperti ini. Kemudian baru kita entry, kita masukkan data sesuai dengan data yang ada. Oke, ini butuh praktek besok. Kayaknya praktek ini besok saat saudara setelah mid semester. Nah, besok dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang data deskriptif. Saya contohkan tentang bagaimana cara pengolahan. Oke, cleaning kemudian setelah data dimasukkan, kita cek dulu, kemudian kita analisis untuk cleaning. Kalau masih ada data yang missing atau ada data kosong, itu nanti kita betulkan kembali, baru dilakukan analisis. Ya, analisis. Jadi analisis nanti ada, kalau deskriptif hanya mean, median, modus, atau standar deviasi, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, ini setelah saudara analisis, itu bisa langsung disajikan. Nanti bisa sajiannya berbentuk teks atau narasi, bisa berbentuk tabel atau tabular, bisa berbentuk grafik, saudara sekalian. Ini judul tabel, atau saudara akan membuat tabel, ini paling tidak ada aturan-aturan pembuatan tabel. Ini nanti saudara bisa pelajari ya, misalnya ada judul tabel, kemudian ada badan tabel, ada kolom, kemudian ada sumber data yang harus masuk, di mana, kapan yang harus diisi, saudara sekalian. Kemudian ini contohnya, contoh tabel itu seperti ini. Contohnya misalnya distribusi kejadian COVID-19 tahun 2021 misalnya, dan sebagainya. Kemudian ini grafik, saya kira saudara sangat paham ya. Nanti grafik juga macam-macam, ada grafik batang, kemudian ada grafik garis, dan sebagainya. Nah, ini saudara sekalian dalam penelitian deskriptif, mudah-mudahan kita nanti bisa melakukan penelitian deskriptif dengan baik. Dan mari kita pelajari lebih lanjut, ada beberapa referensi-referensi yang bisa saudara baca. Di perpustakaan juga saudara sudah bisa baca, ada metode-metode penelitian, terutama dalam hal ini adalah metode penelitian deskriptif. Kemudian saudara juga bisa melihat di e-book untuk memperkaya pengetahuan saudara sekalian. Mudah-mudahan kita bisa melakukan penelitian dengan baik. Ini sebagai bekal awal saudara sekalian melakukan penelitian
deskriptif karena pada besok pada saat saudara melakukan ujian akhir, membuat karya tugas akhir itu adalah menggunakan deskriptif tapi fokus pada studi kasus. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.